Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita dapat melanjutkan jalsah pertemuan bersama Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Mudah-mudahan Allah melapangkannya dalam kubur, memberkati bukunya ini, memberkati semua yang membaca bukunya, mempelajari ilmu yang ditinggalkannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita bersama beliau nanti di hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bersama halaman 187 edisi Kuala Lumpur di bawah subtopik pedoman hidup dan hukum hakam. Poin 2. Katanya di sini apa? Allah mensifatkan dirinya dengan 3 sifat sempurna. Dalam awal surah Al-A'la ini, kita bersama surah Al-A'la ya, ada 3 sifat Allah yang penting kita highlight. Ayat 2, 3, dan 4. Coba kita perhatikan. Kita baca saja dari ayat nomor 1. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Ayat pertama perintah bertasbih. Bertasbihlah, memuji dan mengagungkan Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Apa sifatnya? Pertama, allazi khalaqa fasawwa. Allah mencipta segala yang ada ini. Dan ciptanya itu kemas dan sempurna, tidak ada yang cacat. Itu satu. Allah itu Khalik, pencipta. Allah mencipta benda yang diciptanya dengan baik dan sempurna. Nomor 1. Nomor 2, wallazi qaddara fahada. Allah menentukan, mentakdirkan, mengurus segala-galanya. Fahada, kemudian dibimbingnya makhluknya untuk hidup selesai, hidup dengan baik. Allah itu mentakdirkan, menguruskan, dan memberi hidayah dan bimbingan. Subhanallah. Wallazi akhrajal mar'a. Allah yang mengeluarkan, menumbuhkan al-mar'a, yaitu tumbuh-tumbuhan ataupun rumput rampai katanya. Baik. Lihat pertama, kemarin sudah bincang secara ringkas. Allah mencipta sebagai Khalik, mencipta makhluk dengan anggota yang lengkap sesuai dengan susunannya, ada gabungan yang seimbang, dan dijadikan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Nah, bila bicara tentang manusia, kita fokus kepada manusia sebagaimana difokus oleh Prof. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Manusia diciptakan dengan kemas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, katanya dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cantik kejadiannya manusia itu. Nah, dalam ayat lain juga, dalam surah Sajadah juga dikatakan allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Semua yang jadikan Allah ini kemas, cantik. Dalam surah Al-Muluk dikatakan apa? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak ada benda yang diciptakan Allah ini, tidak ada yang senjang, yang cacat. Nah, dalam surah As-Sajadah tadi ayat berapa? Ayat Bismillahirrahmanirrahim.
ayat 7, halaman 415. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Semua yang diciptakan itu baik belaka. Wa bada khalqal insani min tin. Tengoklah kejadian manusia. Manusia pertama dijadikan daripada tin, tanah. Kemudian anak cucunya dijadikan daripada air. Tengok asal kejadian manusia macam mana. Macam mana mula-mula jadi air, kemudian darah, kemudian daging, kemudian menjadi apa, dan macam mana prosesnya. Begitulah. Fasawwa, kemas dan sempurna dijadikan Allah. Itu nomor satu. Nomor dua, Allah juga adalah penentu yang menetapkan segala yang baik untuk makhluknya. Bahkan dia juga memberi panduan dan petunjuk kepada makhluknya ke arah kebaikan tersebut. Di samping ilmu pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan benda-benda yang diciptakan Allah. Itu ayat berapa tadi? Ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat 3. Walladzi qaddara fahada. Nah, dijadikannya manusia. Nah, dikasihnya bekal akidah fitrah suci. Setiap anak lahir ada bekal, ada modal dikasihkan Allah. Kemudian sepatutnya mak bapaknya menjaga modal ini. Nah, dilaburkan dengan baik, dijaga dengan baik. Diajar anak itu cinta Allah, diajar anak itu cinta Al-Quran, cinta ilmu. Subhanallah. Jangan anak tidak diajar Al-Quran. Jangan mak bapak tidak tahu Al-Quran. Kalau mak bapak tidak tahu Al-Quran, bila dia dapat anak, dapat baby, tidak tahu Al-Quran, nanti mak bapaknya hidup dengan, katalah, media yang melalaikan. Dari kecil anak melihat mak bapaknya pegang media, pegang handphone. Nanti bila anaknya besar minta handphone dia. Coba mak bapaknya dari kecil pegang Quran, tengok anaknya pegang Quran. Subhanallah. Macam cerita si Asma yang bapaknya koma 15 tahun di hospital itu kan. Dari umur 7 tahun sudah dididik cinta Allah, cinta Al-Quran. Dari umur 7 tahun sudah tidak tinggal tahajud. Umur 10 tahun hafal Quran si anak itu. Subhanallah. Macam juga cerita si Asma, anak yang 9 tahun. Bukan Asma, Yasmin. Si Yasmin anak yang 9 tahun. Dididik mak bapaknya dengan baik cinta Al-Quran. Balik dari sekolah, tengah hari, sampai di rumah dia buat homework, dia buat kerja rumah. PR kata orang Indonesia. Sesudah buat homework, dia bintang sejadah, dia mengaji. Bapaknya tegur dia, nak, katanya, tadi kan kau baru balik dari sekolah, kemudian kau sudah membuat homework. Patutlah istirahatlah dulu, mainlah dengan kawan-kawanmu. Apa jawabannya? Sadiki Rabbi, sadiki Qur'ani, teman akrabku Allah, teman akrabku Al-Quran. Subhanallah. Dia memegang Quran lebih daripada anak kita memegang handphone. La ilaha illallah. Dari umur 9 tahun. La ilaha illallah. Allah itu menentukan dan membimbing kita sebenarnya. Tapi kita tidak. Ini ayat ini sangat mengusik ya, sangat menyentuh hati ini. Walladzi qaddara fahada ini. Allah menentukan, ditakdirkannya kita lahir secara Islam. Mak bapak kita Islam. Lalu mak bapak kan mengajar Islam. Fahada, Allah memberi kita hidayah, bimbingan. Disuruhnya mengaji, disuruhnya sholat, disuruhnya beribadat. Seterusnya, poin yang ketiga, walladzi akhrajal mar'a. Kalau terjemahan literalnya di sini, Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tanam-tanaman, menumbuhkan rumput rampai untuk makanan hayawan. Hayawan akan dimakan oleh manusia. Hayawan akan dimanfaatkan oleh manusia. Susunya, dagingnya, tenaganya. Itulah Allah mengaturkan alam ini. Allah juga menumbuhkan dan menyuburkan rumput rampai, tumbuh-tumbuhan, macam sayur yang kita makan. Roti yang kita makan, nasi yang kita makan, kan asalnya dari beras, dari padi. Asalnya kan dari gandum. Macam mana gandum itu tumbuh? Macam mana padi itu tumbuh? Itu dikatakan di sini, walladzi akhrajal mar'a. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, kemudian Allah menjadikan layu dan kering menghitam bila dia sudah mati. Rumput yang sudah kering, sudah mati, dia akan jadi baja. Dia akan jadi pupuk, jadi baja. Tidak sia-sia.
Kesemua sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan kuasa ilahi serta lengkapnya kebijaksanaan Allah dan hikmat Allah dan ilmunya Allah. Saya teringat sebenarnya ayat ini ya, saya perhatikan dari ayat 1, 2, 3 itu saja ya, boleh jadikan doa Pak. Bila kita ada hajat kepada Allah, saya rasa boleh dijadikan doa, kita bertawasul dengan ayat ini, lalu kita sebut setelah kita berta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, setelah berbasmalah, sabbisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Allah menyuruh kita bertasbih memujinya. Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, yang menjadikan makhluk, kemudian sempurna dijadikannya makhluk ini, tidak ada yang cacat. Wallazi qaddara fahada, Allah menentukan, Allah berhidayah. Kalau ada anak sakit, kita boleh saja, ya Allah, Engkau menentukan, Engkau mentakdirkan, Engkau yang mengatur segala-galanya. Maka Engkau juga ada yang memberi bimbingan, menunjuk ajar. Tunjuklah kami macam mana anak ini supaya sehat, supaya penyakit ini supaya hilang, ya Allah. Bimbinglah kami selalu, ya Allah. Kita boleh bertawasul dengan ayat ini. Engkau mengatakan dalam firman-Mu, Engkau yang mentakdirkan, yang menentukan, Engkau juga yang memberi hidayah dan bimbingan, maka berilah kami kesehatan. Selesaikanlah masalah hidup kami, ya Allah. Karena segala-galanya berada dalam ketentuan-Mu, ya Allah. Kita boleh saja ya, boleh saja digunakan ayat ini untuk ayat doa, bertawasul. Sahabat-sahabat Nabi dulu dengan cara mereka masing-masing ya. Bila saya amati ayat ini, ini boleh jadikan zikir dan doa dan bertawasul untuk sebarang hajat ya, sebarang hajat. Baik, kita baca lagi ayat 1, 2, 3 dan sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsaan ahwa. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam poin nomor 3 tentang apa tadi, pedoman hidup dalam hukum hakam. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu berinteraksi dengan kitabullah, berinteraksi dengan karya ulama tersohor, ulama kenamaan yang sangat dihargai dunia. Malah Malaysia memberi pengarang buku ini, Prof. Wahbah Zuhaili, memberi anugerah tokoh Mal Hijrah. Tak silap 19 berapa ya, lupa tahunnya, 2000 barangkali, 2000 berapa, 1998 entah berapa. Yang penting boleh dilihat di internet. Bila Prof. Wahbah Zuhaili dikasih pingat tokoh Mal Hijrah oleh Malaysia, mungkin 1998 ataupun 1999. Mudah-mudahan Allah memberkati karyanya ini, memberkati kita semua, menjadikan kita mencintai ulama, mencintai tafsir, mencintai Quran, mencintai ilmu, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan, barakallahu wa astaudiukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'i'u. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.